Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di gedung 71 kawasan Nuklir Serpong. Selama 2 minggu ini kita mendengar berita ramai sekali tentang temuan paparan yang melebihi ambang batas di daerah Green Belt perumahan Batan Indah Serpong. Kemudian beberapa lama dari kejadian tersebut, kepolisian juga menemukan adanya bahan radioaktif di rumah warga di perumahan Batan Indah Serpong juga. Nah, atas temuan adanya paparan radioaktif yang atas batas ambang di perumahan Batan Indah Serpong tersebut, Batan atas permintaan Bapeten membantu melakukan dekontaminasi atau clean up. Ya. Nah, kenapa Batan melakukan itu? Karena Batan memiliki kompetensi untuk melakukan dekontaminasi dan juga proses clean up. Terkait dengan upaya clean up itu bisa saya sampaikan ke teman-teman media, hingga kemarin itu hari ke-13 proses clean up, kita telah mengambil tanah dan vegetasi yang diindikasikan terkontaminasi oleh radioaktif. Sudah ada sebanyak 400 drum yang kita bawa ke pusat teknologi limbah radioaktif yang ada di kawasan Nuklir Serpong ini juga. Dan untuk diketahui juga, paparan saat ini yang ada di lokasi kejadian itu sudah menurun drastis dari sejak awal. Laporan yang saya terima mengindikasikan paparannya sekitar 2 mikrosievert per jam. Dari awalnya 140 mikrosievert per jam. Dan proses clean up ini masih akan kita lanjutkan sampai nanti Bapeten mengatakan itu clear. Setelah itu akan dilakukan proses remediasi, yaitu mencoba mengembalikan lahan tersebut menjadi lahan yang tidak lagi memiliki paparan lebih dari batas ambang. Itu proses remediasi. Bisa dijadikan taman dengan beberapa macam bunga atau yang lain. Ini nanti akan kita diskusikan juga dengan Bapeten. Terkait temuan zat radioaktif di salah satu rumah warga perumahan Batan Indah, maka dalam hal ini Batan menyatakan yang pertama, mendukung penuh upaya pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kepemilikan dan penggunaan zat radioaktif secara ilegal. Bagi Batan, siapapun yang memiliki, menggunakan, dan menyimpan zat radioaktif secara tidak sah, itu sangat tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Betul bahwa warga yang kedapatan menyimpan zat radioaktif tersebut saat ini memang masih berstatus pegawai aktif di Batan. Penentuan status yang bersangkutan di mata hukum, pihak Batan menunggu putusan dari kepolisian. Namun perlu saya tegaskan di sini bahwa Batan secara institusi tidak pernah mengizinkan pegawainya menyimpan atau memiliki zat radioaktif secara tidak sah untuk kepentingan pribadi. Di luar kedinasan, apa yang dilakukan pegawai adalah tanggung jawab pribadinya. Kejadian ini memang menjadi pelajaran berharga, terutama bagi Batan. Namun, sesuai dengan amanat undang-undang dan cita-cita Founding Fathers negara kita Republik Indonesia, Batan akan melanjutkan kegiatan litbang dan pemanfaatan iptek nuklir di berbagai bidang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan terus meningkatkan aspek keselamatan dan keamanannya. Kita secara terus-menerus menumbuh kembangkan budaya keselamatan dan budaya keamanan nuklir. Saya ingin menjelaskan terkait dengan proses pengelolaan limbah radioaktif yang berlangsung di Indonesia. Di negara kita, pengelolaan limbah radioaktif itu sudah diatur dengan sangat ketat. Itu tersurat di dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang ketenaga nukliran. Disebutkan bahwa di sana pengelolaan limbah radioaktif dilaksanakan oleh badan pelaksana. Karena amanat itu kemudian diturunkanlah terkait dengan tahapan-tahapan di dalam pengelolaan limbah radioaktif. Di situ juga ada telah ditetapkan PP nomor 58 tahun 2015. Ini tentang keselamatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif. Karena yang namanya limbah radioaktif itu termasuk zat radioaktif. Cuma yang limbah radioaktif itu tidak digunakan. Kemudian juga setelah diangkut, terus ada yang namanya PP 61 tahun 2013 tentang pengelolaan limbah radioaktif. Di sana diatur sangat ketat bagaimana limbah itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, di dalam undang-undang disebutkan bahwa pengelolaan limbah radioaktif ini dikenai biaya. Di Batam memiliki dari pemerintah ini terbit PP nomor 8 tahun 2019 tentang PNBP yang berlaku di Batam. Nah, di sana ada tarif terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif. Bercerita tentang zat radioaktif, zat radioaktif khususnya untuk sumber radioaktif banyak digunakan di kegiatan industri, kesehatan, juga di kegiatan limbah. Merujuk ke temuan yang ada di Batan Indah, ini terkait dengan cesium 137. Ini adalah merupakan sumber radioaktif yang banyak digunakan di dunia industri untuk kegiatan-kegiatan untuk gaji, mengetahui densitas, mengetahui ketebalan, kemudian juga mengetahui level, itu banyak digunakan zat radioaktif. Selain cesium, masih banyak radioaktif yang lain, seperti kobalt 60, krypton 85, iridium 192, amerisium 241, amerisium beryllium, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya cesium yang ada digunakan di dalam industri ataupun di dalam kegiatan rumah sakit dan kegiatan riset. Suatu saat setelah digunakan, zat radioaktif yang saya sebut tadi atau sumber radioaktif akan tidak dimanfaatkan lagi. Pada saat dimanfaatkan, sumber radioaktif tersebut harus memiliki izin. Izin dari siapa? Izin dari Bapeten. Adalah izin pemanfaatan zat radioaktif. Nah, apabila zat radioaktif tadi sudah selesai digunakan, ada dua hal yang harus diambil. Yang pertama adalah dikembalikan ke negara asal. Yang kedua, diserahkan ke badan pelaksana atau ke Batam. Apabila diserahkan ke negara asal, tentu saja ini prosesnya langsung dari penghasil limbah, dari industri atau rumah sakit. Itu langsung diurus izinnya ke Bapeten, kemudian dilanjutkan dengan proses pengembalian ke negara asal. Tetapi apabila pilihan yang dipilih ada opsi kedua, yaitu adalah diserahkan ke badan pelaksana
maka harus diikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang berlaku sudah ada di layar ya. Jadi apabila suatu industri, rumah sakit, sebut sajalah penghasil limbah, itu menghasilkan ya, limbah, kemudian dia ingin dikelola kepada pelaksana atau ke Batan, dalam hal ini adalah pusat teknologi limbah radioaktif yang mempunyai kewenangan. Yang pertama yang harus dilakukan oleh penghasil limbah tersebut adalah satu, meminta atau mengirimkan permohonan persetujuan pengiriman zat radioaktif kepada Bapeten. Ini sesuai dengan PP nomor 58 tahun 2015. Nah selanjutnya Bapeten, tentu saja ini ada suatu proses perizinan yang dilakukan oleh Bapeten. Kemudian Bapeten akan, jika sudah dinyatakan sesuai, akan menerbitkan penerbitan persetujuan pengiriman zat radioaktif oleh Bapeten. Jadi Bapeten akan menerbitkan namanya surat persetujuan pengiriman zat radioaktif dari Bapeten. Nah di dalam izin transport lah kita sebut, itu terdapat ya, jenis radioaktifnya apa, aktivitasnya berapa, terus kemudian juga jenis radioaktifnya apa, cesium 137 atau yang lain, kemudian siapa pemiliknya pastinya. Terus selanjutnya di situ juga disebutkan tujuannya kemana. Kalau limbah radioaktif tujuannya pasti ke pusat teknologi limbah radioaktif di PTLR. Banyak diatur di situ, termasuk indeks angkutan dan lain sebagainya. Karena terkait dengan keselamatan di dalam pengangkutan zat radioaktif. Nah, setelah terbit persetujuan pengiriman zat radioaktif dan diberikan kepada penghasil limbah, kemudian penghasil limbah ini bisa mengirimkan permohonan pelimbahan ke pusat teknologi limbah radioaktif Batan dengan dilengkapi surat persetujuan pengiriman zat radioaktif dari Bapeten dan juga izin pemanfaatan yang tadinya untuk apa, dan juga terkait dengan data terkait limbah. Itu akan dikirimkan ke PTLR. Di PTLR permohonan pelimbahan tersebut akan dilakukan evaluasi, dicek, dilihat terkait dengan data-data yang disampaikan, khususnya terkait dengan izin transport atau surat persetujuan pengiriman zat radioaktif dari Bapeten. Nah setelah itu, apabila itu dinyatakan memang sudah sesuai dan sesuai dengan WAC. WAC itu Waste Acceptance Criteria, kriteria keberterimaan limbah. Nah apabila itu sudah sesuai, PTLR mengirimkan surat kesediaan untuk menerima limbah. Di dalam surat kesediaan untuk menerima limbah tadi juga disebutkan terkait dengan biaya yang harus ditanggung untuk pengelolaan limbah radioaktif. Biaya tersebut itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2019 tentang PNBP yang berlaku di Batan. Jadi tidak ada biaya-biaya selain itu. Jadi biaya yang diberikan oleh penghasil limbah yang ini adalah biaya yang sudah tersurat di dalam PP 8 tahun 2019 tentang PNBP. Nah selanjutnya pengirim atau penghasil limbah akan menerima surat tersebut bahwa PTLR bersedia, kemudian ada komunikasi terkait kapan limbah itu akan dibawa, dan tentu ini harus dipaskan, jadi harinya tentu tidak malam, kemudian tidak hari libur dan sebagainya.
Nah ini kalau sudah disepakati harinya, kemudian dilaksanakanlah namanya proses pengangkutan limbah radioaktif. Yang melakukan pengangkutan itu adalah bisa penghasil limbah sendiri atau pihak ketiga yang diminta oleh penghasil limbah untuk mengangkut. Yang di dalam peraturan pemerintah nomor 58 itu disebut sebagai pengangkut. Jadi yang mengangkut limbah tersebut adalah bisa penghasil limbah atau yang diminta ya, oleh penghasil limbah untuk mengangkut ke PTLR. Apakah PTLR mengangkut? Untuk PTLR dari eksternal Batan tidak melakukan pengangkutan karena itu tersurat di dalam peraturan Kepala Batan bahwa pengangkutan yang eksternal PTLR hanya mengangkut untuk internal Batan, seperti dari Jogja, Barat Jogja, Barat Bandung, kemudian Pasar Jumat ini yang dilakukan oleh PTLR sendiri. Tetapi yang eksternal dari industri dilakukan oleh penghasil limbah. Karena memang yang namanya pengangkutan di dalam peraturan pemerintah tersebut menjadi tanggung jawab penghasil limbah. Selanjutnya limbah diangkut ke PTLR. Setelah sampai ke PTLR, limbah akan dicek. Jadi antara izin transport tadi dengan barangnya akan dicocokkan. Apakah informasi yang ada di sana itu sesuai atau tidak sesuai? Apabila sesuai, maka akan diterima dan diterbitkannya namanya berita acara serah terima limbah radioaktif. Jika sudah diterima berita acara limbah radioaktif tersebut, maka kewajiban penghasil limbah yang tadi memiliki limbah itu sudah berpindah menjadi tanggung jawabnya Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. Selanjutnya, penghasil limbah yang sudah menerima berita acara tersebut nanti bisa memberitahukan ke Bapeten bahwa menyatakan bahwa limbahnya sudah dikelola oleh PTLR. Bapeten nanti akan menghapuskan data terkait dengan zat radioaktif yang ada di perusahaan tersebut atau industri tersebut, bahwa zat radioaktifnya sudah tidak ada di sana dan sudah pindah ke PTLR. Nah, apabila yang dikirim tidak sesuai, misalkan ternyata dokumennya berbeda dengan barangnya, PTLR akan menolak. Jadi artinya tidak akan diterima. Nah, tidak akan diterima itu artinya bahwa ya ini tidak boleh masuk sebagai limbah radioaktif, harus di-clearkan dulu. Karena kita tidak bisa bermain-main terkait dengan data dan fakta. Jadi antara tulisan dokumennya dengan barangnya ini harus sesuai. Nah, ini adalah tahapan-tahapan ya yang saya sampaikan bahwa kita sudah sangat ketat di dalam pengelolaan limbah radioaktif. Nah, limbah radioaktif setelah sampai ke PTLR juga, limbah radioaktif tersebut akan disimpan di dalam suatu fasilitas penyimpanan sementara untuk sumber radioaktif ya dari industri, karena ini bentuknya khusus. Dia disimpan di dalam suatu wadah yang disebut sel beton. Nanti kalau keliling akan ada contohnya di sana, bisa dilihat. Di dalam sel beton yang harus dibuka dengan forklift dan juga harus ditutup dengan forklift dengan alat pengangkat. Nah, dari situ kemudian sel beton tersebut dimasukkan di dalam suatu gudang atau penyimpanan sementara untuk limbah radioaktif yang dilengkapi dengan sistem proteksi fisik yang sangat memadai. Di sana sudah dilengkapi dengan CCTV dipantau 24 jam.
Kemudian di sana juga dilengkapi dengan sistem gerbang yang hanya bisa diakses menggunakan stick jari, yang hanya orang security atau pengamanan yang bisa mengakses pintu tersebut. Jadi untuk ke sana, jadi artinya sudah sangat ketat. Kemudian ada pertanyaan bagaimana kalau limbah itu keluar. Di kawasan nuklir Serpong ini sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan terhadap radiasi, di mana apabila ada paparan dia nanti akan menggunakan portal. Nah, portal itu nanti akan menunjukkan bahwa ada lalu lintas yang radioaktif di kawasan nuklir Serpong. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjelaskan ya terkait dengan mekanisme atau prosedur pengelolaan limbah radioaktif yang berlangsung di negara kita. Di rumah warga, ini kan titiknya berbeda ya dengan yang kemarin. Yang kemarin itu ada tes kesehatan, kalau yang ini apakah kemudian akan dilakukan tes kesehatan juga untuk yang tinggal di lingkungan itu atau seperti apa Pak? Berarti Batan akan, kalau Bapeten mengirim orang ke tempat kami, misalkan dilakukan whole body counting atau WBC, kita akan lakukan. Ya, jadi kewenangannya memutuskan itu adalah di Bapeten, bukan ada di Batan. Jadi Batan akan membantu melakukan tes seperti apa yang diminta oleh Bapeten. Sejauh ini belum ada pembicaraan? Belum. Ya. Oke. Oke. Cukup.